Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Anda masih bersama saya untuk menyimak siaran ulang pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran Kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dalam video perjalanan ini akan dijelaskan tentang Rasulullah yang menancapkan pelepah kurma di atas kuburan seseorang yang sedang disiksa, dengan harapan diringankan siksanya sampai pelepah kurma tersebut kering. Tradisi di tempat kita jika ziarah kubur pasti menaburkan bunga. Apakah ini ada hubungannya dengan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu kenapa seseorang yang dikubur itu disiksa oleh Allah? Selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada Ustaz. Halaman 4 Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabraini faqama faqumna ma'ahu fa ja'ala launuhu yataghayyaru hatta ra'ada qumu qamisihi faqulna ma laka ya Rasulullah faqala ama tastami'una ma asma'u faqulna wa ma dzaka ya Nabi Allah qala hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima 'adzaban syadidan fi dhanbin hayyinin qulna fima dzaka qala kana ahaduhuma la yastanzihu minal qawli wa kana al-akharu yu'dhin nasa bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimati fada'a bi jaridataini min jara'idin nahli fa ja'ala fi kulli qabrin wahidatan qulna wa hal yanfa'uhum dzalika qala na'am yukhaffafu anhuma ma damata raddataini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, dahulu kami pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami melewati 2 buah kubur. Kemudian beliau berhenti, maka kami pun berhenti bersama beliau. Lalu wajah beliau berubah sehingga bergetar ujung tangan baju beliau. Kami bertanya, "Mengapa engkau ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar?" Kami bertanya, "Apa ya Nabi Allah?" Beliau bersabda, "Ini 2 orang laki-laki yang sedang disiksa di dalam kuburnya dengan siksa yang keras lantaran dosa yang mereka anggap ringan." Kami bertanya, "Kenapa mereka itu?" Beliau menjawab, "Salah satu dari keduanya dahulu dia tidak bersih dari kencing. Adapun yang lain, dia dahulu biasa menyakiti orang-orang dengan lisannya dan berjalan di tengah-tengah mereka dengan berbuat namimah." Lalu beliau meminta 2 pelepah kurma dan beliau menancapkan pada masing-masing kubur sebuah pelepah kurma. Kami bertanya, apakah yang demikian itu bermanfaat kepada mereka? Beliau menjawab, ya, diringankan siksa keduanya selama 2 pelepah kurma itu masih basah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Umamah, diriwayatkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan pelepah kurma pada 2 kubur. Ketika ditanya oleh sahabat, apakah yang demikian itu bermanfaat kepada mereka? Beliau menjawab, ya, diringankan siksa keduanya selama 2 pelepah kurma ini masih basah. Pertanyaan, hadis ini digunakan orang sekarang sebagai alasan kalau mereka ziarah kubur membawa bunga. Apakah yang demikian itu juga bermanfaat seperti yang dicontohkan Rasulullah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Tidak, dia pakai bunga itu bukan mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah, kenal pun tidak. Yang ke kubur dengan tabur bunga itu tanyakan nggak kenal riwayat ini, nggak kenal riwayat ini. Jadi jangan dianggap orang yang menabur bunga di kubur itu mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah terhadap 2 kubur yang disiksa dalam kuburnya dengan menancapkan pelepah kurma tadi. Tidak. Itu kepercayaan animisme. Jadi percaya dengan tabur bunga, terus dengan kasih apa itu disiram di kuburnya dengan bunga tadi, kasih air disiramkan di atas kuburnya. Ada lagi yang membawa arang dengan anglo dengan tepas, ya, terus orang bakar sate itu loh. Itu bukan cara itu. Dia nggak kenal dengan riwayat ini. Dan kita tidak boleh terus ikut-ikut
Misalnya saudara terus lewat kubur, terus nyempal papa sembojo, ya toh? Kan di kubur-kubur biasanya ada bunga semboja itu toh, terus sempal papahnya ditancapkan. Di kuburnya biar dihentikan siksa kubur, enggak bisa. Kalau mau contoh Nabi itu korma, pelepah korma. Sama. Yang kedua, Nabi berbuat begitu itu Nabi mendengar, tahu, diperdengarkan oleh Allah bahwa di dalam kubur itu sedang disiksa. Ya. Kalau yang menancapkan pelepah korma tadi kamu ngawur kan? Apa kamu dengar yang dikubur disiksa, sedang menjalani siksa kubur? Nabi diperdengarkan. Kita nggak boleh ikut-ikut itu terus dulu ya begini. Ndak, Nabi diperdengarkan dulu oleh Allah. Nah, tekanannya di situ bukan pelepah korma ditancapkan di kubur, itu bukan. Tekanannya yang perlu kita ambil pelajaran, Nabi memberi kabar kepada yang hidup termasuk kita ini, ya, ternyata orang yang menganggap remeh dosa, ya, ternyata membawa akibat besar, dia dapat siksa di dalam kubur. Hanya disebabkan ketika kencing dia tidak bersih. Jadi belum bersih, sudah tidak atus, tidak istibrok. Ya. Maka kalau kamu kencing, tadi kan laki-laki itu kebetulan yang diterangkan kejadiannya. Yang bersih, so kencing malah kalau melaku-melaku, malah nggak yongko wolu. Wah, itu siksanya berat. Itu kencing tidak bersih, akibatnya seperti itu. Yang kedua, biasa namimah. Adu domba, adu-adu. Jadi si A ngomong sama si B, ya, dia si C. Ngomong si A ngomong si C ngomong ke neng B ngomong si C juga. C juga ngomong kepada si A, yang tujuannya antara si A dan si B itu biar tengkar, tidak rukun. Nah, namanya namimah ini. Ya, jadi namimah dan kencing yang tidak bersih, tidak istinja, atau belum sampai tuntas sudah, akhirnya itu membawa akibat siksa di dalam kubur. Yang diperhatikan itu, jangan kok kormanya. Ya. Jadi bagaimana supaya terhindar dari siksa kubur? Yang masalah kecil, orang menganggap ringan saja, kencing malah tidak pernah istinja. Ya, sudah, pokoknya sudah kencing ya sudah, seperti binatang aja kan nggak kenal istinja. Nanti disiksa di kuburnya. Yang perlu diberikan itu, sehingga kita jangan sampai melakukan seperti yang disebut di dalam hadis ini, orang disiksa di dalam kubur hanya masalah kencing dan masalah namimah. Apalagi? Yang tertulis dari brosur, sementara cukup. Habis. Ya. Coba dibaca halaman 6 itu. Hadis halaman 6. An Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu." Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Rawahu Tabrani. Dari Abdullah bin Busr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukan dari golonganku orang yang pendengki, orang yang berbuat namimah, dan orang yang percaya kepada dukun. Dan aku bukan dari golongannya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguh mereka itu telah berbuat kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Anda ingat, perhatikan ini. Bukan dari golonganku orang yang pendengki. Masih ingat, dengki itu gimana? Dengki itu perasaan tidak senang kalau mendengar atau melihat saudaranya mendapat kenikmatan. Dan perasaan senang kalau melihat atau mendengar saudaranya mendapat kesusahan. Jadi kalau ada orang susah, dia malah senang.
Tapi kalau ada orang mendapat curahan nikmat dari Allah, dia malah susah, tidak senang. Ini tidak termasuk golongannya Nabi. Tidak dikatakan ini bukan dari golonganku. Artinya tidak masuk umatnya Nabi. Tidak diakui sebagai umat Nabi. Yang kedua, berbuat namimah. Saya kan, di samping namimah tadi mendapat siksa kubur, tidak diakui sebagai golongannya Nabi. Yang ketiga, percaya kepada dukun. Kamu percaya kepada dukun saja, Nabi tidak mengakui, dia tidak masuk golonganku dan aku tidak masuk golongan dia. Artinya berpisah diri. Jadi saudara datang kepada dukun, percaya kepada dukun, keluar dari golongan Nabi. Tidak diakui sebagai umat Islam. Apalagi jadi dukun. Ya enggak? Baru percaya kepada dukun saja dosanya seperti itu, dikeluarkan dari golongannya Nabi, artinya tidak dianggap sebagai umat Islam. Apalagi jadi dukun. Maka Nabi mengatakan di hadis lain, kamu datang membenarkan omongannya dukun itu. Membenarkan dia, wah dukun itu pinter, bener omongannya itu. 40 hari sholatmu gugur kalau kamu sholat. 40 hari itu berapa kali sholat sudah? Sehari semalam 45, kalau 40 hari berapa? 5 kali 40 kan? Maka sejak zaman Nabi itu sudah ada dukun. Bukan hanya sekarang aja. Dan dukun itu benar-benar dikutuk dalam Islam. Karena dukun itu modelnya hanya menipu. Penipuan. Menyesatkan umat manusia. Membelokkan tauhid. Berbuat syirik. Dan dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maka orang yang terlibat pada perdukunan, kena juga. Kamu menjadi golongannya dukun, tidak diakui sebagai golongannya Nabi. Maka syukurlah, alhamdulillah nih yang percaya pada dukun yang sudah tobat, dan termasuk para dukun-dukun yang sudah tobat, jimatnya dikumpulkan di tempat saya tuh. Saya punya koleksi jimat 1 rangsel tentara itu. Ya, jimat dukun-dukun semua, macam-macam. Ada keris, ada rencong Aceh juga ada, ya. Ada kol buntet, ada semar mesem, macam-macam. Ya, sudah. Jadi itu, karena dia sudah sadar, untung sebelum mati sudah menyadari. Andai kata itu mati masih percaya kepada itu, rusak semua amalnya. Amal kebaikannya semua rusak, dosanya tidak diampuni. Maka yang masih nyimpen-nyimpen jimat itu segera diserahkan saya. Ya, yang tadi dukun-dukun itu segera diakhiri, jadi perdukunannya. Nah, jangan nekat sebelum mati kamu. Nah, kalau kamu nekat, nanti mati tidak diterima taubatmu, ya, gula teh sing ditampa ora iso, ya, tidak dapat menolak azab Allah itu. Ya, kecuali kalau itu bukan orang Islam, silakan. Kalau orang Islam kok percaya kepada dukun tuh, fa'aina Allah. Ya, Allah di mana? Tuhanmu siapa? Ucapanmu yang setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bohong, menipu. Ya. Kalau kita orang Islam kok percaya kepada dukun, ya. Nabi sudah mengatakan tidak termasuk golonganku, aku tidak termasuk golongan mereka, artinya tidak diakui sebagai umat Islam. Lah kalau bukan orang Islam mencari dukun, mencari ya silahkan saja, memang dia orang bingung, tidak mengerti kan. Orang Islam itu harus kenal kepada Tuhannya. Maka bedanya orang Islam dan tidak orang Islam, bedanya, ya, karena orang Islam itu mengetahui, kenal siapa Allah, mengetahui Tuhannya. Kalau bukan orang Islam nggak kenal siapa Tuhannya. Maka ada yang mempertuhan kebo, ya, ya Islamat itu dipertuhan. Ada yang mempertuhan gunung, ada yang mempertuhan meriem, ada mempertuhan apa-apa dipertuhan karena tidak kenal. Kalau zaman Nabi Musa dulu mempertuhan patung anak sapi. Anak sapi itu disembah-sembah. Nah, kalau orang Islam kenal siapa Tuhannya orang Islam? Allah. Siapa Allah itu? Alladzil khalaqakum, yang menciptakan kamu.
yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Maka Allah firmankan kepada kita umat manusia ini, "U'budu rabbakum," hambakan dirimu kepada yang memelihara kamu. Yang memelihara kamu itu siapa? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, juga yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, itu Allah. Jadi orang Islam mempertuhankan tidak yang lain, la ilaha illallah, kecuali hanya Allah saja. Kalau bukan orang Islam silakan, karena tidak kenal pada Allah. Nah, oleh karena itu Nabi kita mengatakan berbahaya besar orang yang percaya kepada dukun, tidak diakui sebagai umat Islam. Ya. Padahal banyak orang Islam yang masih percaya kepada dukun. Malah dianggap dukun itu katanya wong tua walaupun anaknya masih muda. Malah dianggap wong tua, wong pinter walaupun bodoh, ya dah. Kalau orang pura-pura ngerti yang gaib itu kan terlalu sombong. Allah sudah mengatakan kuncinya yang gaib itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka dari itu, kalau ini nanti Nabi mengetahui orang disiksa di dalam kubur, karena Nabi itu utusan Allah, tahunya begitu mesti diberitahu oleh Allah. Kalau dukun bukan utusan Allah, penyesat dari jalan Allah. Maka orang yang percaya kepada dukun, nah, sholatnya gugur, tidak diakui sebagai umat Nabi. Celaka dunia akhirat kan? Itu perhatikan betul ini. Masa sholat iya karena butuh, iya karena stain. Mau minta selamat ke Gunung Slamet, ke Gunung Kemukus malah ya. Kemana tempat-tempat yang dianggap nyelamatlah olehmu sholat ini ngopo. Ya. Dan katanya di sana yang membawa sajadah, yang sholat. Nah terus sholat di sana itu buat apa? Kamu mengucapkan iya karena butuh, wa iya karena stain, tapi praktekmu menipu. Itu memperolok-olok Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau itu bukan orang Islam, silahkan, kita nggak ngurusi. Tapi kalau orang Islam, saudara kita sama Muslim, kasihan lehmu jadi wong Islam, sia-sia. Maka orang Islam itu harus akidahnya lurus, syariatnya lurus. Tidak ada yang disembah. Jangan menjadikan Allah sekutu-sekutu dengan yang lain. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dan kamu mengetahui. Maka orang Islam itu harus mengkaji, mengetahui sumbernya Islam. Sumbernya Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Termasuk hadis Rasulullah ini sunnah termasuk. Ya, beliau mengatakan di dalam Islam ini, kalau kita tahu Islam itu Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Lah hadis Nabi mengatakan, bukan dari golonganku orang yang pendengki, dan bukan golonganku orang yang berbuat namimah, bukan golonganku orang yang percaya kepada dukun. Ini sumbernya Islam kan? Dan aku bukan dari golongannya. Jadi dia bukan golonganku, aku bukan golongannya. Hanya terpisah dari Nabi. Jangan mengaku, jangan besok di akhirat mencari Nabi untuk minta syafaat. Nabi tidak mengakui kalau kamu termasuk golongannya, ya. Dan Nabi pun tidak mengakui kalau Nabi termasuk golongan kamu, kan gitu kan? Jadi ini ada garis pemisah. Siapa yang memisahkan? Yang memisahkan antara Nabi dan umat yang tidak diakui golongannya tadi apa? Yang memisahkan, jadi diterangkan di situ, karena kamu punya sifat dengki, karena kamu punya sifat suka namimah, karena kamu mempunyai sifat apa? Percaya kepada dukun. Lah itu yang memisahkan antara Nabi dan kita. Kalau kita masuk golongan ini tadi, tidak diakui sebagaimana Nabi. Masih ada? Brosur halaman pertama, ayat yang paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Al-Qalam. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa.
yang kaku kasar. Selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Terkait dengan brosur halaman 1 paling atas ini tentang fitnah, Ustaz. Saya mempunyai 2 orang teman akrab. Kami sama-sama ngaji di satu gelombang yang sama. Belakang ini timbul keretakan antara 2 teman saya tersebut. Satu sama lain saling menceritakan kekurangan atau kejelekan yang lain kepada saya. Si A menyarankan saya untuk mengurangi sikap santun kepada B dengan alasan si B akan merusak kebersamaan. Sementara si B mengatakan kepada saya bahwa tindakan si A tidak pantas bagi orang ngaji. Pertanyaan 1. Haruskah saya adakan tabayun atas tuduhan teman-teman saya tersebut? Kedua, kalau benar salah satu dari mereka membahayakan kebersamaan, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menjauhinya, Ustaz? Jadi kalau kamu mendengar berita-berita itu, kalau kita cara Islam, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Betul, kamu tabayun itu perlu. Kalau ternyata betul, misalnya sampai terjadi 2 orang itu berselisih, saudara berkewajiban, sekali lagi berkewajiban. Fa'aslihu baina akhawaikum. Diislahkan. Nabi sampai mengatakan dalam satu hadis, maukah kamu saya tunjukkan yang nilainya lebih afdol dari nilai sholat, dari nilai puasa, dari nilai sedekah? Apa itu? Mendamaikan 2 orang yang berselisih. Karena perselisihan itu hakikatnya mencukur. Ingat hadis brosur yang lalu. Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Jadi kalau 2 orang Islam yang berselisih, ya, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Diislahkan. Cara mengislahkan bagaimana? Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Kalau terjadi perselisihan di antara kamu keduanya, ya, maka kembali pada Quran dan Sunnah. Karena perselisihan itu merusak agama. Mencukur agama. Rambut ini dicukur, jadi bersih, hilang rambutnya. Malah kok Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Berarti orang yang suka berselisih itu tanpa memakai aturan agama. Agamanya hilang, tidak dipakai. Maka bukan kamu menjauhi, tapi apalagi kalau dia sama-sama orang ngaji. Ditemui. Kamu ngaji toh? Ya, yang dikasih Quran toh? Ya, mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau masing-masing sebagai orang Muslim, pasti selesai. Karena kembalinya kepada Al-Quran, kembalinya kepada Sunnah Rasulullah. Kalau sudah orang Islam tidak kembali pada Quran dan Sunnah, tidak ada kata tidak mau. Mesti harus jawabnya sami'na wa ta'na. Sudah. Maka diusahakan kalau itu. Tabayun dulu, kalau betul terjadi kok 2 bersaudara yang ada hubungan kurang serasi, didamaikan, diajak kembali pada Quran dan Sunnah. InsyaAllah akan selesai dengan baik. Terus apa lagi? Hanya Ustaz. Ayo. Dari keterangan Ustaz tentang hadis yang di halaman 6 tadi Ustaz. Hadis dari Abdullah bin Busr itu Ustaz. Dari di sini ada lafal, bukan dari golonganku orang yang pendengki, orang yang berbuat namimah, dan orang yang percaya kepada dukun. Dan aku bukan dari golongannya. Yang ingin mohon kejelasannya Ustaz, lafal seperti ini apakah menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan itu dihukumi kafir Ustaz, seperti orang yang meninggalkan sholat, atau seperti orang yang seperti lafal barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Apakah itu juga bisa dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan itu dihukumi kafir Ustaz? Terima kasih. Tidak disebut kafir di situ. Hanya tidak diakui sebagai golongannya Nabi. Ya kan? Karena yang membedakan seseorang antara orang saat Islam dan kafirnya adalah sholat. Kalau dia sholat ya masih Islam. Tapi tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Tidak diakui golongannya Nabi.
Lah kalau kita mengaku sebagai orang Islam tapi tidak diterima oleh Nabi, mau apa kita? Ya, tidak diakui, itu bukan. Besok kita cari mengaku sebagai umatnya Nabi, Nabi melihat kita, oh itu bukan golonganku. Nabi tidak mau campur tangan dengan orang yang suka dengki, orang suka namimah, dengan orang yang suka dukun. Itu Nabi nggak mau campur tangan. Tidak mau kita mengaku dirinya sebagai ya umatnya Nabi. Nabi tidak mau mengakui. Walaupun kita sholat mungkin mengaku sebagai orang Islam, tapi Nabi menolak. Tapi kita tidak boleh mengatakan dia kafir, tidak. Karena hukum itu bidzohir. Taunya dia sholat ya Islam, itu aja. Maka apa yang disyaratkan oleh Nabi ini, kasihan kalau ada orang Islam masih suka dukun, masih suka namimah, masih suka dengki, itu toh. Sampai Nabi mengatakan bukan golonganku. Lah, kalau dia sebagai orang Muslim, maka kewajiban kita dakwah, mengajak mereka supaya diakui kita sebagai golongannya Nabi. Hentikanlah itu, jangan suka mendukun, jangan suka mendengki, jangan suka namimah. Nah, antar kita ini berkewajiban tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, wasiat mewasiati. Nah, kalau Nabi memberikan ketegasan begitu, jangan kita terus ya melihat, wah orang itu kok percaya dukun, kafir ini. Enggak, kasihan. Nabi mengatakan kalau kamu suka dukun, kamu tidak diakui golongannya Nabi. Ya, kalau kamu ingin menjadi golongannya Nabi, masuk golongan Nabi nanti, ya diakui oleh Nabi sebagai golongannya, berhentilah kamu dari pedukunan itu. Lah kita kewajiban menasihati. Bukan kita mengambil hukuman, bukan. Pada orang lain begitu. Pada diri kita sendiri koreksi. Apakah saya masih suka kedukun? Wah, kalau saya suka kedukun, saya tidak diakui sebagai golongan Nabi. Mulai hari ini saya akan berhenti. Kalau saya masih suka namimah, hari ini saya akan berhenti. Kalau saya dengki, hari ini saya akan berhenti setelah mengetahui. Kalau saya nekat, saya tidak masuk golongannya Nabi. Jadi kepada dirinya sendiri, hadis Nabi untuk mendidik, jangan sampai kita termasuk orang yang suka dukun, namimah, dengki, sehingga tidak diakui sebagai golongan Nabi. Itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita melihat saudara kita sama Muslim berbuat begitu, kita nasihati, tunjukkan hadis ini. Ya, kalau kamu nekat begitu, tidak diakui golongannya Nabi loh. Berhenti aja lah. Kita masuk golongan Nabi, tinggalkan itu semua. Nah itu kewajiban kita. Jangan terus, saya sudah tidak kedukun, saya sudah tidak ini, merasa dirinya bersih. Melihat orang-orang yang kedukun itu kotor, rendah, itu kafir, tidak boleh gitu. Maka kalau kamu sudah bisa menghindari itu, masih saudaramu masih berbuat begitu, kewajiban mengajak, menasihati, meluruskan. Maka perintahnya Allah itu, orang yang tidak rugi termasuk orang yang melaksanakan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Apalagi? Yang tadi Coba satu lagi, halaman 7 itu. Hadis yang di atas. An Abdurrahman ibn Ghanmin yablughu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khiyaru ibadillahi alladhina idza ru'u dzukirallahu wa syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimatil mufarriquna bainal ahibbati al-baghuna lil bura'il anata. Rawi Ahmad. Dari Abdurrahman bin Ghanmin, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik hamba Allah ialah orang-orang yang apabila mereka itu dipuji, disebutlah nama Allah. Dan seburuk-buruk hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan ke sana kemari berbuat namimah. Orang-orang yang memecah persatuan dan mencari-cari celah dan keburukan orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Ahmad. Nyata, kalau dia dipuji orang, tidak ongang. Misalnya, kelebihan-kelebihan, kebetulan ada orang suka memuji dia, disebut nama Allah. Segala puji itu bagi Allah. Itu jangan malah dipuji orang seneng. Wong aku, untung ada saya. Nah itu kan, jangan saya yang ditonjolkan. Itu yang paling baik. Kalau ada orang memuji-muji aku, jangan muji aku. Kalau di hadis lain malah taburkan pasir di muka orang yang suka memuji itu. Segala puji itu bagi Allah. Kemudian yang paling jelek, orang yang kesana kemari menyebar fitnah dan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, maka mau pilih wali kota, pilih bupati, ya, jangan suka yang menyebar fitnah, jangan suka
memilih orang yang menjatuhkan lawan atau calon yang lain. Ngapik-ngapik awake dhewe dengan menjelek-jelekan orang lain, calon yang lain. Itu masuk golongan ini. Jadi nek wong elek-elek wong, kuwi aja dianggap wong apik. Orang yang suka ngelek-elek orang itu orang jelek. Butuh mau jadi bupati itu jadi wali kota aja kok tak menjelek-jelekan saudaranya. Biar milih saya kan gitu kan. Kalau orang yang baik tidak begitu itu. Mau jadi ini konsepmu apa? Keluarkan konsepnya. Rencananya nanti kalau saya jadi wali kota apa? Nah, gitu tunjukkan. Kalau masih misalnya dengar ada orang mengatakan loh calon bupati itu begini, oh jangan, itu bukan urusan saya. Saya tidak mau mengoreksi kekurangan orang lain. Orang lain mungkin punya konsep juga, saya punya konsep. Lah antara konsep dia dan konsep saya, mana yang bisa diterima? Mana yang kamu anggap baik, kamu pilihlah. Iya kan? Nah itu semuanya. Sehingga kalau tidak ngelek-elek liyane itu orang jelek, jangan dipilih. Itu hadis Nabi tadi, orang yang jelek itu. Sebab apa? Orang suka menjelek-jelekan orang lain, itu menganggap dirinya bersih. Padahal orang mencari-cari kesalahan orang lain, itu dia lupa. Kalau dirinya sendiri juga tidak bersih dari kesalahan. Maka, wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah itu lebih mengetahui siapa di antara kamu yang bertakwa. Apakah kamu? Apakah lawan jago lain lagi? Atau kamu? Atau orang yang kamu jelek-jelekan tadi yang bertakwa? Itu Allah yang tahu. Dan semuanya itu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Maka jangan menjelek-jelekan orang lain. Karena bagaimanapun juga kalau dicari, ya, ada saja kekurangan, kesalahan, kejelekan, ada saja manusia sempurna, tidak ada. Nah inilah cara saya ini yang perlu diperhatikan. Kalau sudah tidak ada dari brosur, mari kita jawab minggu yang lalu. Wah numpuk sekali, banyak ini. 1 Mei nomor 5. Banyak ya. Ada tetangga saya yang sedang padu dengan anak dan istrinya. Hal seperti itu sering terjadi. Dia sering ke dukun minta pertolongan. Tetapi tetap saja keluarga itu masih tidak nyaman. Sampai-sampai anak dan istrinya dikeluarkan dari rumah. Lampu depan dimatikan dan anak istrinya dibiarkan tidur di luar rumah. Kalau diingatkan yang benar, dia tersinggung dan marah. Malahan mengancam akan membunuh. Apakah orang itu sudah dimasuki syaitan hatinya sehingga dia berbuat seperti itu, Ustaz? Iya. Orang kalau percaya dukun tuh hatinya kemasukan setan sudah. Lowong padu anak istri kok malah yang dukun. Ya dah? Ke istrinya masih cantik. Tekon yang dukun, dukunnya ngomong, wah itu tidak cocok dengan kamu itu. Ya, kalau kamu tetap kamu ya terus jadi itu ya selamanya akan cerai. Apa itu akan rame. Dulu wetonnya tidak cocok. Gitu? Nah, supaya bisa damai, tolonglah istrimu biar mondok di rumah saya. Tak selepe nanti. Gitu. Nah, nanti terus dinasihati apa? Lah karena percaya kepada dukun, ya ben damai dititipkan di situ. Sering toh? Kita lihat tayangan-tayangan TV itu. Iya enggak? Fakta itu loh. Di pondok keneng dukun, akhirnya digarap oleh dukunnya. Ya, ya enggak? Dukunnya umur berapa, udah tua, masih, ya begitu dukun. Terus wes, balik keneng dukun. Yang di rumah. Cik rame meneh. Ada, saya dulu di daerah Ngerampal sana dulu ada orang. Ya. Sakit, dekok keneng dukun. Nah, kebetulan, rumahnya yang sakit itu sebelah barat masjid. Tekok keneng dukun, apa kata dukun? Wah, kamu tidak kuat disembah. Nah, karena omai kulon masjid, nek salah tak marek kulon. Tidak kuat disembah. Pindah akhirnya. Pindah Madidol. Di sana masih sakit lagi juga. Oh, ya. Salah arah kamu membuat rumah, jangan menghadap ke sana, menghadapnya ke sini. Bongkar lagi.
Bongkar. Lah coba biayanya berapa? Rumah dipindah, wis apik-apik dikon bongkar meneh, masih sakit lagi. Ya, apa dicari-cari, akhirnya mati. Nah, mati, wis omahe didol, wis duit entek, nggo krek-krek kuwi, manut dukun, mati. Bareng wis mati, dukune, wah wis kasep, kamu lapor pada saya itu sudah kasep. Ana meneh nyalahke dokter. Anggere wis ora iso ngobati lah karena sudah kemasukan obat kimia sehingga tidak mempan itu. Kalau mau percaya saya ya sebelum bawa dokter bawa saya dulu. Nah itulah dukun itu kudu pinter ngomong. Ora pinter ngomong ora payu wong dukune modale ngapusi kok. Padahal orang baru datang langsung, wah lah ini kamu nyawa balen. Ya, nyawa balen. Kamu dulu seakan mati. Coba kamu ingat-ingat. Kamu pernah diopnam di rumah sakit sampai hampir mati kamu. Akhirnya kamu masih hidup aja nyawa balen. Ya enggak? Pernah enggak kamu di rumah sakit sampai 6 bulan apa 7 bulan gitu. Giling-giling enggak pernah sakit itu saya. Enggak pernah sakit. Iya waktu itu bareng itu ya enggak pernah sakit giling-giling. Memang pada saat itu kamu baru umur 7 bulan. Nah, maka di opnam di rumah sakit ya tidak terasa. Umur 7 bulan kok. Ya. Oh, lah nek ngoten mboten ngetas lho. Iya, ngerti aku. Dukun niku kudu pinter ngono kuwi. Masuk bikin tebakan-tebakan dulu, bareng ranu lah baru. Tidak begitu. Maka itu wong padu bojo anak goneng dukun bubrah sudah. Ora percaya tutokno. Mula nek kuwi dadi wong Islam mbah ra roh. Kalau wong Islam, apa sebabnya padu? Cari permasalahannya. Padu kan hanya berselisih kan? Ya, bisa suami bisa salah, istri bisa salah, bapak bisa salah, anak bisa salah, anak bisa benar, bapak bisa salah. Bapak bisa benar juga gitu. Lah, sekarang namanya padu berselisih mesti masing-masing merasa dirinya yang benar. Bapaknya padu ro anaknya, bapaknya rumangsa bener, anaknya rumangsa bener. Lah padahal bener itu al-haqqu mir rabbika. Benar itu dari Tuhanmu. Jangan kamu merasa benar lah. Karena kebenaran itu dari Allah, maka kalau terjadi perselisihan yang dicari adalah kebenaran, kembali pada Allah. Selesai. Kalau yang dukun ora bakal rampung. Itu kemasukan setan itu. Apalagi mula dukun ini nek karo MTA gedeng banget Mas. Wah. Tapi kalau dukun yang baik dengar-dengar begitu dia menyadari, sadar ya betulnya. Praktek saya perdukunan selama ini dunia ya cuma ngapusi saja. Saya ngomong ini bukan ngawur. Kakak saya ada yang jadi dukun gitu loh. Kakak saya ada yang jadi dukun. Pernah saya datang ke sana. Tanah Sehati. Pernah juga datang di minggu pagi di gedung ini. Sudah datang. Sudah mau baik-baik. Akhirnya didemo oleh anak buahnya. Jadi karena anaknya muridnya banyak. Terus dipanggil oleh gurunya. Guru pedukunannya itu. Nah. Jadi ini piye ya, kowe ning kono tak percaya membangke perguruan ya pedukunan itu lah kok kowe malah menggok lah tuh anak buahmu piye. Dikandani macam-macam akhirnya kembali lagi tuh tidak mau lagi datang ke sini. Terus tidak sholat lagi. Nah ketika itu saya datang. Pas datang sana ada orang tua putri nangis-nangis di situ. Minta kepada anaknya itu cerita. Anaknya itu sudah pergi 3 hari. Anak gadis pergi 3 hari belum pulang. Tekok ning kakak saya. Pripun Pak Kiai pun tikang dinten sekolah mboten mantuk. Iki siapa? Anaknya telung dina ora mulih digoleki itu kan masih baik. Menggoleki kok yang dukun kapusan. Ya ta? Padahal anak ibu-ibu zaman sekarang itu kadang anaknya tidak pulang seminggu enggak dicari. Nek pitike ngendok ora mulih sak sore goleki. Ya ta, ibu-ibu di desa aja babonku kok ora mulih apa katut jagomu gitu.
Itu kan, goleki ning kandang. Ini anak perempuannya, apa kata jagomu, wis ben gitu malah. Betul, itu tanya. Terus kakak saya masuk. Lama di dalam kamar. Terus pulang, terus keluar lagi. Bawa buntelan gini, entah isinya apa, nggak tahu. Ya, terus, niki nggih. Niki mengke, sing sak bungkus niki, mang lebokke teng jero urung bantal, sing kulina dinggo turu anak sampean. Kali mang sebut jenenge. Celuki. Nah, yang niki, ini ditaruh di bawah tikar. Nalika ndoko kuwi dipanggil-panggil namanya. Dah. Ya. Cilike setengah bulan, gedine sesasi, nek mboten mantuk mang ngomong kula. Ya. Terus nggih matur nuwun Pak Kiai, mulai. Terus setelah itu jagoan sama saya. Mas, ngapusi wong kok tetek meni piye. Langsung, lah piye to? Lah kuwi rasane mulai sekolah, ora mulai. Kan ora nggo salin barang. Ya bener. Setengah sasi nek ora mulai mangkon ning gone wong ora nggo salin piye. Ya. Tengah sasi cilike gedene sebulan. Nek ora mulai mang ngomong kula. Lah kuwi rasa digoleki ngono wis mesti mulih kuwi. Ya, saline teh ora nggo salin, ya. Sangune entek mangan ning ngene wong terus kan ya pekewo. Ya. Ora nganti setengah sasi seminggu mulih wingo, saya katakan gitu. Nah, apa yang ngapusi ta aku ya mau ngomong ngono kok. Nah, aku ya mau ngono. Ya terus, nah jane aku jane ya mosok mau wong-wong ya tak omongi ngono wis percaya jane ya. Aku ya mau ngomong jane gitu. Ya. Jadi dia modalnya lah sing mbok kaya mau apa? Apa ya kembang sak-sak kuwi kira. Kembang. Nah ya. Nah iya saya itu ngomong itu betul dukun. Kakak saya jadi dukun. Ngerti. Ada lagi kakak saya yang setengahnya. Kalau ini bukan dukun yang satu. Kakak saudara itu bukan kakak kandung. Ya. Celukane bukan dukun, Pak Kiai, wong pinter. Ya. Kiai. Katanya bisa mengambil kawat yang ada di leher, terusan sakit-sakit itu ditenung orang. Saya coba, saya pas sakit pancingan gitu pancingan ada. Adang saya sudah bawa ke dokter, ini kita adang. Saya ceritakan pada kakak saya. Wah tolong ini kok saya kok sini kan untuk menelan kok sakit itu apa? Terus carikan. Kulit gedang Ambon, saya cari bisa Ambon tuh. Nah, makan, terus kulitnya itu digosok-gosokkan ini. Nah, gitu. Iya, seloro ya, gitu lah. Seloro. Terus carikan telur, glundung-glundungkan di situ. Iya bisa, sepodo wae jian. Saya katakan. Ya ora neng berubah tok sanjek-sanjek mari. Disabarke sih, kowe engko rak mari. Terus saya di situ. Lain waktu ada orang datang lagi. Ya seperti saya itu ngeluh. Terus digelundung-gelundungi. Telur itu suruh mecah. Pun mang pecah. Dipecah itu isinya paku hidup. Dom bundel itu. Kecil-kecil. Lah yang ngeten kok mesti badan sakit pripun. Sudah. Apa ternyata? Itu sebelum pasien tadi datang. Memang dia menunjukkan telur tadi. Ya, niki mang tumbas dhewe telure, telur tuku. Nah, tuku. Pun nggih. Niki ta pun kula donganane sik. Go mlebu. Kuwi. Ternyata di dalamnya dikasih masuki itu. Terus yang lubang-lubang itu seperti putih-putih seperti tip egg gitu lah. Ditutul kecil-kecil kan buntet lagi. Buntet lagi. Terus bawah situ setelah dia dibunter mori putih itu. Terus diglundung-glundungke tadi pun mang pecah dhewe niki telur sing tuku sampean wau saniki mang pecah isine napa? Dipecah kaget dia, isinya itu. Dom bundel bangsa itu tuh. Pripun pun mari to. Mpun niku.
Itu sugesti kan? Sugesti. Apa ya mungkin coba? Dombundul sak gegem nang nggon gulu. Wong mangan gereh kena eri sithik wis kakek ra metu-metu kok. Dom sak bundel nang nggon gulu coba iso ngomong, iso mangan. Tipuan itu. Kalau kuwi mutah kawat, mutah ini sihir itu. Tipuan. Nah inilah, ini kalau pada dukun berarti hasilnya seperti itu. Mesti bawa bubrah. Maka orang Suloyo suami istri kok boneng dukun ya, mesti bubrah itu. Betul, kamu sudah kemasukan setan itu yang ditanyakan. Apa kemasukan setan? Iya. Maka hindari dukun itu. Dukun itu nek nambani wong, lupute ketempelan demit, disantet wong. Iya enggak? Akhirnya panas, wah ini ketempelan demit situ tadi. Nanti sakit-sakit, ya ditebak. Oh, kamu habis Suloyo dengan orang Jawa Timur ya. Giling-giling dan oh dilalah betul. Pas Suloyo karo wong Madura, oh ampun anu nggih. Pun so anu kalau wong Madura niku wanine keng mburi niku. Kita arep apik-apik ngaten ya bareng terus di niku tenung disantet gitu. Nah, saya percaya gitu. Saya pernah punya saudara, teman sekolah rumahnya Banyu Dono sana. Sakit mulat-mulat itu. Panggilkan kiai waktu itu. Apa ya? Wah, aku rasa lapo-po, kok linggis dilebokke ning gegerku gitu. Dia asing ngomong sapa? Entah tuh kok wong pinter jare linggis dilebokke ning gegerku. Ah metune ngendi saya katakan. Ya mbok kondone ya malah apik noh dadi balung besi kok saya katakan gitu. Nah, itu padahal itu cuma sakit apa itu? Ya wong dengkek apa sakit rematik apa itu loh. Nah, itu coba akal kan jara masuk. Linggis lebokke geger itu metune ngendi. Padahal nyatane bungkuk ya iso ning jare sakit banget nek nggon ndungkuk. Ki sakit ae nek linggis apa iso mbok teko-teko gitu. Nah, ndak bisa kan? Jadi lupute kena ketempelan demit, ya ditenung wong. Maka saya katakan waktu saya ngisi pengajian awal-awal di Surabaya itu saya tantang aja itu. Kan golek ini bapak-bapak dari Surabaya ada ini. Ayo boleh dukun yang paling ampuh ning Surabaya gini dari ini Jawa Timur tuh dugdeng, bangsa ahli pentenungan, penyantetan. Suruh nyantet saya. Nanti kalau kena tak bayar gitu. Kalau tanya rumah saya mana, weton saya apa, wes golek ana wetone sing kira-kira kena disantet weton apa udah. Gitu kan? Sampai sekarang enggak berani. Enggak bisa, memang enggak bisa itu loh. Mula dukunnya anggere bareng ngobati wong kada ditu anu napa niku kenging santet terus sing lara nggih pun ana kula mboten salah. Nyuwun tulung mang balekke Pak Dukun. Mang balekke mriku kajenge ngrasake kaya sing kula rasake. Dukune gelem apa ora biasane? Ndak mau. Pun mboten sing penting rak waras to nggih. Pun mboten sah. Ora iso sebab itu. Ora kok ora mau dadi wong apik, ora iso. Balekke apa coba? Ndak bisa. Maka jangan percaya pada dukun. Demikian deh Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk saudara-saudara, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.